Halo semuanya, apa kabar? Aku doakan semoga kalian baik-baik aja ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Bagi kamu yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe karena itu sangat berarti buat aku. Jadi makasih ya. Oke, sekarang aku reading tarot lagi. Jadi tarot ini fungsinya cuma kayak menangkap energi kita, mengakumulasi energi kita. Jangan terlalu dijadikan patokan gitu. Kalau misalnya ada petunjuk yang didapat, itu petunjuknya harus dicerna baik-baik. Jangan langsung kayak ditelan bulat-bulat. Nah, petunjuk yang kalian dapat itu harus dicerna supaya menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi kalian gitu. Dan kita manusia biasa harus lebih menyerahkan segala sesuatunya ke Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Oke, kali ini tema yang aku buat untuk pilih kartu, pilih tumpukan kartu atau pick a pile. Tema judulnya adalah yang dia lakukan ketika bernostalgia tentang kalian yang pernah bersama. Jadi judul atau temanya yang aku buat, yang dia lakukan ketika bernostalgia tentang kalian yang pernah bersama. Jadi itu judulnya udah aku ulangi 2 kali ya. Kalau kita resapi tuh judulnya, berarti dia ini adalah orang yang pernah hadir di hidup kamu, ya kan? Nah, terus kalian punya banyak kenangan. Kalian itu punya banyak memori yang bisa dikenang. Dan mungkin sebagian besar udah separation. Karena biasanya kenangan itu tercipta setelah perpisahan gitu. Jadi kita bisa ngerasain ada kenangan kalau kita udah mengalami perpisahan. Itu jadi itulah tema kita yang aku bikin sekarang. Seperti biasa aku bakalan bikin pilihan beberapa pile, beberapa perwakilan pile. Nah, kamu pilih sesuai dengan kata hati kamu. Tapi aku saranin nonton video ini dari awal sampai akhir. Karena energimu bisa aja ada di mana-mana. Bisa ada di pilihan yang kamu pilih, bisa juga ada di pilihan yang bukan kamu pilih. Dan setiap pilihan itu bisa aja berkaitan. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga itu nanti bisa aja ada hubungannya, atau mungkin sambung menyambung, atau ada kaitannya, mungkin aja kan. Jadi oke, pilihannya. Pilihan pertama diwakilkan oleh bentuk yang ini. Oke. Pilihan kedua diwakilkan oleh bentuk yang ini. Wow. Pilihan ketiga diwakilkan oleh bentuk yang ini. Oke. Ini dia. Sorry. Jadi ini pilihan pertama, kedua, tiga. Pilih sesuai dengan intuisimu, mengatakan memilih yang mana.
Tapi untuk menjawab rasa penasaran kamu tentang apa yang dia lakukan saat bernostalgia tentang kalian, lebih baik nonton semua pilihan. Nonton yang pilihan ini, nonton pilihan ini, nonton pilihan ini juga. Karena ini semua file bisa aja berkaitan. Bisa aja energi kamu ada di mana-mana. Gitu. Oke. Bagi yang butuh waktu lagi untuk memilih, boleh di pause videonya. Tapi yang sudah siap, kita mulai ya. Ini aku letakin dulu di tempat lain. Ini nanti bahas ya. Jadi, pilihan pertama diwakilkan oleh bentuk ini. Bagi kalian yang memilih file 1 diwakilkan oleh bentuk ini. Oke, kita mulai. Aku taruh di sini dulu. Oke. Kita relax. Karena ini fun reading ya, jangan julid. Relax aja. Oke, aku shuffle. Kira-kira apa yang dia lakukan ketika bernostalgia tentang kalian yang pernah bersama. Apa yang dia lakukan ketika bernostalgia tentang kalian. Wow, jumping card. Pertama ada Two of Swords. Jumping card lagi. Ada The Hangman. Oke. Ini yang jatuh kebanyakan. Ada Knight of Wands. Seven of Pentacles. Ada Strength. Strength. Sama Six of Swords. Oke. Jadi ini aku rapiin dulu ya. Biar ngelihatnya tentram dan damai. Kan? Sorry. Oke. Ini dibagusin nih kayak gini. Ya. Untuk tambahannya aku shuffle lagi. Oke, jumping card, Death. Ada Page of Wands. Three of Swords. Wow. Ada Five of Cups. Three of Pentacles. Sama Queen of Pentacles. Oke. Jadi, ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana ketika aku ngomong soal si tarot ini. Mungkin diantara kalian ada yang ngerasa ini nanti cocok banget. Ada juga yang ngerasa cocoknya di beberapa part aja atau di beberapa bagian. Dan karena energi itu penuh dengan misteri, kamu juga harus nonton pilihan yang lain. Mana tahu energi kamu ada di beberapa pilihan yang bukan kamu pilih. Gitu. So, ambil hal-hal yang bermanfaatnya aja buat kamu. Karena ini general reading. Dan karena fun reading, jadi
Relax gitu ya. Oke, jadi aku rasa beberapa dari kalian yang memilih file ini, nomor 1 ini, kalian dealing dengan orang yang lagi terpisah sama kamu, lagi separation. Kalian itu separation, terpisah atau berpisah. Jadi bisa terpisah atau berpisah. Dan bisa juga ada yang LDR. Intinya kalian terpisah dan berjarak. Itu beberapa dari kalian. Dan aku rasa ya, orang ini itu dulunya main-main sama kamu, gak ada keseriusan sama kamu. Dia masih hobi main sana-sini, masih hobi keluar masuk dalam hubungan, gak pernah seriusin kamu. Dan aku rasa orang ini lumayan keras. Dia keras banget ke kamu. Dan dia gampang dipengaruhi sama orang lain. Bisa dipengaruhi dengan teman-temannya, bisa dipengaruhi sama keluarganya. Akhirnya muncullah pihak ketiga dalam hubungan ini. Kemudian kalian berpisah. Tapi dia sangat menyesal kehilangan kamu. Karena apa coba? Karena kamu yang selama ini udah sabar banget menghadapi dia. Kamu hadapi dia dengan kelembutan, kamu cintai dia dengan lembut, kamu hadapi sifat kerasnya itu dengan lembut. Dia ingat itu semua, makanya dia nyesal kalian berpisah. Jadi ya, setelah kalian berpisah, disitulah hati dan pikirannya terbuka. Kalau selama ini dia terlalu main-main dan terlalu banyak dipengaruhi sama orang lain. Apalagi muncul orang ketiga. Dia menghadirkan orang ketiga dalam hubungan ini, terus kalian berpisah. Dia nyesel sekarang, nyesel banget. Sekarang dia ada rasa pengen datang lagi ke kamu, pengen ketemu lagi sama kamu. Tapi dia kayak bingung gitu mau berbuat apa sama kamu. Karena aku rasa orang ini ya, karena dia keras, dia lebih banyak make pikiran daripada perasaannya. Jadi ketika dia ngerasa bersalah, rasa untuk meminta maaf itu pun dia gak ada inisiatif buat ngelakuinnya. Gitu. Dan mungkin dia itu agak ragu datang ke kamu karena mungkin beberapa dari kalian sudah punya orang baru. Nah, makin nyesel dia tuh, kamu udah sama orang lain. Akhirnya dia jadi tersendat langkahnya untuk kembali ke kamu. Tapi kalau kamu yang belum punya orang lain, belum punya orang baru, di sini kelihatan dia itu belum siap mentalnya untuk mengakui kesalahan dan untuk datang lagi ke kamu. Dia belum siap mentalnya tuh, mungkin sebagian besar masih mental childish, belum terlalu dewasa dianya. Akhirnya hanya menunggu, bernostalgia tentang kenangan kalian selama ini. Terus tahu nggak apa yang dia lakukan saat dia bernostalgia tentang kalian yang pernah bersama? Aku rasa ya, dia itu
dia bernostalgia dengan cara pertama, mungkin ya kamu sama dia ini dulunya deket banget. Bisa salah satu udah berkunjung ke rumah. Misalnya nih, kamu udah pernah ke rumahnya. Nah, ada salah satu ruangan di rumahnya yang punya memori tentang kalian. Misalnya rumahnya itu bertingkat ya, atau punya lebih dari satu lantai. Misalnya di lantai 2 rumahnya, kalian sering barengan, sering berduaan, bercanda-candaan. Nah, pada saat dia di rumah, dia naik tuh ke lantai 2. Dan dia di situ kayak ngebayangin kamu, bernostalgia tentang kalian yang dulu sering canda-candaan di lantai 2. Itu yang dia lakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, cara dia bernostalgia itu, dia kayak gini loh. Misalnya di lantai 2 tadi dia bernostalgia. Dia duduk tuh di lantai 2. Ya kan? Dia itu kayak dia kayak berhalusinasi kamu ada di lantai 2 itu bersama dia pada saat dia bernostalgia. Dan dia seperti mengulang lagi apa yang pernah kamu katakan ke dia di lantai 2 itu. Entah dulunya kamu itu orang yang sering ngasih advice ke dia. Kamu tuh dulu mungkin sering ngomong yang membangun tentang dia. Kamu sering nasehatin dia yang baik-baik. Nah, dia bayangin itu. Dia berhalusinasi tuh di ruangan itu. Pada saat dulu kamu pernah ngomong hal-hal baik untuk dia. Dia bayangin itu. Lalu yang aku lihat ya, nih orang juga bernostalgia sama kamu tentang kesabaran kamu itu loh, dan kelembutan hati kamu. Jadi mungkin beberapa di antara kalian dulu sering banget lama nerima balasan chat dari orang ini. Jadi dia bernostalgia, terus dia pegang HP-nya. Mungkin ada beberapa chat yang masih dia simpan. Tapi kalau misalnya dia udah hapus, dia pasti megang HP sambil ngebayangin atau berhalusinasi karena dia bernostalgia ya. Sambil dia tuh kayak ngerasa ngelihat HP itu kayak kamu yang lagi chatting sama dia. Karena mungkin dulu ya, dia ini orang yang sering banget lama balas chat kamu. Tapi kamu selalu maafin dia. Kamu selalu memaklumi dia, dan kamu tuh nggak marah. Oke deh kalau kamu misalnya kayak tertekan gitu karena dia dulu sering lama balas chat, ya kan? Tapi kamu tuh udah memaafkan dia di luar sebelum dia minta maaf. Jadi dia inget tuh cara kamu dulu ngerespon chatnya dia. Kalau misalnya kamu dulu yang lama balas chat, dia mungkin langsung ngamuk tuh, langsung marah. Seenggaknya dia balas dendam tuh. Kalau kamu lama balas chatnya sejam, dia balas chat kamu jadinya 2 hari lagi baru dibales, misal kayak gitu. Nah, dia orangnya tipenya apa yang kamu buat ke dia, sakit hati yang kamu buat, dia bisa balas berkali-kali lipat gitu. Tapi kalau kamu enggak. Jadi kalau dia lama balas chat dulu, sering kayak gitu, kamu malah balas chatnya itu lebih cepat lagi. Jadi kayak memaklumi dia gitu loh. Kamu memaafkan dia sebelum dia minta maaf. Bahkan mungkin nih orang
kayaknya jarang minta maaf deh kalau lama balas chat. Saking nih orang itu keras. Dan dia tuh selalu pengen kamu ngertiin dia. Jadi dia bernostalgia sama hal-hal begitu. Terus aku ngerasa ya, selain itu pada saat dia bernostalgia, yang dia lakukan itu dia berbicara ke keluarganya. Nah, aku bilang tadi ya, mungkin beberapa dari kalian pernah sering berkunjung ke rumah. Mungkin beberapa dari kamu udah pernah ke rumah orang ini. Nah, berarti kamu udah kenal dong sama keluarganya. Jadi kalau dia bernostalgia, dia itu ngajak bicara keluarganya. Dia ngajak bicara mamanya atau papanya, misalnya gini, Mah, misalnya nama kamu Bunga ya. Mah, inget nggak si Bunga dulu kayak gini kan? Dia baik kan? Ya, dia langsung kayak inget semua kebaikan kamu. Dia kayak apa ya? Dia itu chit-chat sama keluarganya, misalnya sama mamanya tadi, dan ngebahas kebaikan kamu yang kayak aku bilang tadi. Mah, si Bunga itu baik ya, dulu dia pernah kayak gini. Nah, itulah nostalgia yang dia lakukan. Jadi dia ingat semua kebaikan kamu. Ingat banget sih. Jadi kenangan itu, nostalgia itu malah ngebuat dia semakin hanyut dalam perasaannya ke kamu, semakin ngerasa bersalah, semakin ngerasa menyesal udah ninggalin kamu. Terus ada satu lagi sih yang dia lakukan mungkin pada saat bernostalgia tentang kalian. Jadi misalkan kamu pernah ngasih barang ke orang ini, nah itu barang dijaga sama dia. Makanya kalau dia lagi bernostalgia tentang kamu, tentang kalian, dia megang tuh barang yang pernah kamu kasih. Jadi misalnya kamu pernah ngasih barang kayak gini, misal ya kan. Pada saat dia mau bernostalgia tentang kalian, tentang kamu dan dia, dielus-elus tuh barangnya. Dalam hatinya, ini barang adalah kenangan-kenangan dari kamu. Jadi dia itu ngelus-ngelus karena ya dia itu ingat semua kenangan dan dia kangen sama kamu. Gitu sih. Jadi itulah yang aku bilang tadi ya. Oke, kita lihat dulu tambahannya. Mana tahu ada infonya, info tambahan. Aku cek dulu ya. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi dong. Wah, jangan semua. Dah. Kita lihat yang keluar. Wah, ada 8. Oke. Sebenarnya butuh 6. Tapi kalau takdirnya keluar 8 ya, apa boleh buat ya. Semesta mentakdirkan seperti itu. Kita lihat yang pertama. Wow. Ini ada angka 26. Mungkin kamu dealing sama orang yang lahir tanggal 26, atau mungkin jatuh cintanya umur 26, atau jadian atau berpisahnya ada kaitan dengan angka 26. Ya pokoknya anything tentang angka 26 ini mungkin ada dalam hubungan kalian. Bisa vice versa ya. Belum tentu cocok untuk semua. Wow. Ini ada kata melo. Beberapa dari kalian dealing dengan orang yang melo, yang kayak aku bilang tadi. Dia itu bernostalgia karena
pengen melarutkan perasaannya dalam kenangan kalian gitu. Dia orangnya mellow banget. Jadi mungkin dia bernostalgia sambil baper-baperan gitu loh, baper-baperan gak jelas tentang hubungan kalian dulu. Nah, bisa vice versa. Lalu ada story. Oke, story adalah cerita. Mungkin kamu dealing sama orang yang mempunyai cerita, mungkin cerita hidup yang berkesan sama kamu. Atau kalian mungkin dulu sering bercerita. Bisa juga kalian berdua yang mempunyai cerita hidup yang banyak gitu. Ya, bisa vice versa. Pokoknya ada story yang bermakna gitu. Wow, ini ada kata fire. Fire itu bisa tentang sign ya, fire sign. Jadi kalau fire sign itu mungkin beberapa dari kalian dealing sama orang dari fire sign, elemen api. Elemen api itu Aries, Leo, Sagittarius. Dan ini bisa juga artinya tentang ketika kalian itu bertemu sangat membara. Dan bisa juga mungkin kamu dealing sama orang yang berapi-api gitu ya. Ya, yang emosian mungkin. Bisa vice versa. Ini ada gambar kerucut. Jadi perasaannya ke kamu itu seperti kerucut. Di awal ngerasa muter-muter seperti lingkaran. Ternyata makin lama makin memuncak. Apalagi setelah kehilangan kamu. Perasaannya makin memuncak. Sangat membara. Wadidaw. Oke, ini ada kata signs. Mungkin kamu dealing sama orang yang berkaitan dengan signs, atau dia suka signs. Ya, anything lah, mungkin ada segala sesuatu tentang signs ya dalam hubungan ini. Bisa vice versa. And then ada kata hard. Beberapa dari kalian mungkin dealing dengan orang yang keras, ya kan? Atau hubungan ini very hard, sangat keras, jadi sulit banget gitu. Wow. Kelihatan nggak? Ini ada kata skin to skin. Jadi skin to skin itu kulit ke kulit. Mungkin gini loh, kalian mungkin pernah sengaja atau enggak skin kalian itu bersentuhan, terus kalian ngerasa wadidaw gitu loh. Jadi pada saat skin kalian bersentuhan, sengaja atau enggak sengaja, kalian ngerasa itu greget gitu loh. Jadi ngebuat kamu tuh sama dia jadi seneng banget, jadi kayak ngerasa wow gitulah pokoknya. Nah, ini bisa juga bercerita tentang kamu sama dia. Mungkin ya beberapa pernah ngalamin sakit kulit gitu, bisa juga. Atau ada segala sesuatu tentang kulit yang berkaitan antara kamu sama dia. Entah dulu pernah mengobati kulit kah, atau pernah sakit kulit gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang kayak gitu, tapi lebih condong ke kayak skin yang bersentuhan. Jadi kamu sama dia tuh dulu pernah sengaja atau enggak sengaja skinnya bersentuhan, kulit kalian bersentuhan, dan langsung ngerasa wow wadidaw gitu. Oke, aku rasa ini aja yang file 3. Ini belum tentu cocok untuk semua, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa lihat juga file pilihan yang lain karena bisa aja berkaitan dengan ini ya. Kalau suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen dah. Next,
Bagi kalian yang milih pile 2 yang diwakilkan dengan bentuk ini. Oke ya. Aku taruh di sini dulu. Oke. Relax aja. Ini fun reading ya. Jadi jangan julid. Oke. Aku tarik energinya. Kira-kira apa yang dia lakukan ketika bernostalgia tentang kalian yang pernah bersama. Pertama, wow, ada Ten of Cups. Lalu ada Eight of Pentacles. Wow. Kemudian ada Eight of Cups. Oke. Ada King of Cups. Wow. Banyak sekali cupsnya. Lalu ada Seven of Swords. Kemudian ada Strength. Strength again. Oke, aku shuffle lagi untuk tambahannya. Ada The Star. Wow. Ada Ace of Swords. Oke. Ada The Hierophant. Wow. Ada Four of Wands. Oke. Page of Cups. Sama Nine of Cups. Oke. Jadi ini energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana ketika aku berbicara isi tarot ini nantinya. Jadi karena ini general reading, mungkin ada yang ngerasa nanti cocok banget, tapi ada juga beberapa dari kalian nanti ngerasa hanya di beberapa part atau di beberapa bagian aja yang cocok. Makanya saranku nonton semua pile pilihan kartu, karena bisa aja energi kamu juga ada di sana dan bisa berkaitan dengan ini, atau mungkin ada sambung menyambungnya dengan yang ini gitu. Oke. Jadi karena ini fun reading, kita harus relax dan kamu ambil hal-hal yang bermanfaat aja buat kamu ya. Aku rasa bagi kalian yang memilih pile nomor 2, beberapa dari kalian dealing sama orang ini adalah orang yang pernah mengecewakan kalian. Dia pernah mengecewakan kamu dulu. Dia ini orangnya sering gak jujur, sering mementingkan diri sendiri, egois, gitu. Jadi karena sifatnya yang terlalu dominan sama hubungan, dia selalu mementingkan egonya daripada perasaan kamu. Jadi hubungan ini kandas. Beberapa di antara kalian udah pernah komitmen sama orang ini. Mungkin ada juga yang beberapa dari kalian pernah menikah sama orang kayak gini dan mungkin udah punya anak. Itu beberapa. Intinya
orang ini dulu udah ngecewain kamu dengan egoisnya dia, dengan ketidakjujurannya dia. Ya, karena dia mementingkan diri sendiri. Jadi kalian itu dealing sama orang ini, dulu kayaknya dia ini orangnya nggak terlalu mapan. Jadi dia ini dulu sama kalian, pas dia lagi merintis semuanya, pas dia mungkin lagi susah-susahnya. Tapi setelah dia itu berhasil, dia jadi semena-mena sama kamu. Makanya kamu kecewa. Maksud aku gini loh, kamu udah dampingi dia dari nol, bahkan mungkin ada yang dari minus, ya kan? Tapi setelah dia ini sukses, dia malah kayak suka-suka gitu sama kamu. Akhirnya kamu kecewa dan menarik diri. Hubungan ini kandas. Setelah hubungan ini kandas, aku rasa ya, dia itu pastilah masih berharap sama kamu. Karena kamu adalah orang yang terbaik yang pernah dia kenal. Aku rasa beberapa dari kalian itu orangnya dewasa secara tindakan, dewasa secara rohani. Jadi dia nggak bisa lupain itu. Malah setelah perpisahan ini terjadi, rasa sayangnya itu semakin dalam buat kamu. Tapi dia kayak butuh kekuatan gitu loh untuk membuat kamu kembali lagi sama dia. Entah karena dia ragu gitu, kamu pasti bakalan nolak dia. Mungkin beberapa dari kalian udah capek sama orang kayak gini. Jadi dia udah kayak prediksi gitu loh. Kalau aku kembali pasti kamu nolak. Jadi itu yang buat dia ragu datangi kamu lagi. Gitu. Dia ngerasa dulu kesalahannya benar-benar kayak udah nyakitin kamu banget. Ngecewain kamu banget. Gitu. Nah, karena begitu besar kebaikan kamu, tentu dia menyimpan semua kenangan indah kalian. Akhirnya dia bernostalgia. Menurut aku, salah satu yang dia lakukan saat dia bernostalgia tentang kalian yang pernah bersama, pertama adalah pada saat dia ibadah. Jadi aku contohin nih ya, misalnya ada azan untuk waktu sholat. Nah, dia langsung kayak bernostalgia sama kamu, bernostalgia tentang kalian, dimana kamu tuh dulu sering banget ingetin dia sholat, sering banget ingetin dia ibadah. Jadi ketika dia sekarang udah gak sama kamu, pada saat dia ibadah itu, dia bernostalgia juga tentang kamu yang selalu ingetin dia ibadah, yang selalu ingetin dia sholat. Gitu. Karena aku bilang tadi, kamu tuh dewasa secara rohani. Iman kamu kuat. Dia belajar banyak dari kamu tentang iman. Gitu. Kemudian yang aku lihat ya, dia tuh bernostalgia di ruang kerjanya atau pada saat dia bekerja gitu. Jadi dia bernostalgia tentang kamu yang dulunya itu selalu nyemangatin dia. Kamu dulu tuh selalu kamu tuh dulu selalu ngasih support yang gede banget buat dia. Terutama pada saat dia meniti karirnya atau meniti usahanya, membangun usahanya dulu. Nah, dia bernostalgia tuh. Zaman-zamannya kalian dulu susah, dia ingat. Dia bernostalgia pada saat dia kerja.
Tapi ya aku rasa dia itu bernostalgia sambil nangis gitu kayaknya, karena dia sedih. Pada saat susah dulu kamu yang selalu menemani dia, pada saat dia udah senang dia malah ngecewain kamu. Dan aku rasa di sini apa ya, mungkin ada beberapa dari kalian dealing dengan orang yang sekarang itu keadaannya udah berbalik gitu loh. Jadi kalau dia itu dari dulu sama kamu, kalian itu barengan dari nol, pada saat dia masih susah banget, kamu udah dampingi dia. Kemudian dia berjaya dan semena-mena sama kamu, kalian berpisah. Nah setelah kalian berpisah, aku rasa hidupnya balik lagi ke nol. Karena ya pasti dong, apa yang dia perbuat dia bakalan menuai gitu. Jadi tindakan dia yang menyakiti kamu itu dia terima sekarang rasa sakitnya. Mungkin sekarang gangguan di keuangannya itu ada gangguan juga di pekerjaannya, mungkin ada juga gangguan di usahanya atau yang lain-lain. Pokoknya sekarang ya dia kayak menuai hasil perbuatannya gitu. Jadi selama ini dia bangga, berjaya, jadi suka-suka gitu sama kamu. Kalian berpisah deh. Dia balik lagi ke zaman susahnya gitu. Mungkin beberapa kayak gitu ya. Kemudian ya yang aku lihat, dia itu juga bernostalgia tentang percakapan kalian dulu. Aku rasa karena kamu udah dampingi dia dulu dari zamannya susah, dia inget semua kata-kata kamu, inget apa yang kalian bicarakan dari dulu. Jadi kadang dia tuh bernostalgia, misalnya kamu sama dia pernah bicara tentang masa depan. Contohnya kayak misalnya umur sekian kita bakalan kayak gini. Nah ternyata itu nggak kesampaian. Jadi dia tuh sekarang cuma bernostalgia aja kalau kamu tuh dulu tempat cerita yang baik buat dia. Kamu tuh tempat curhat yang baik untuk dia. Jadi dia bernostalgia gitu tentang percakapan kalian, tentang semua percakapan kalian dulu. Kayak gitu. Itu sih yang aku lihat. Jadi orang ini tuh pastilah menyesal banget sama kamu. Menyesal atas perbuatan dia sama kamu. Jadi kalau misalnya dia bernostalgia, itu karena dia masih punya perasaan, masih berharap sama kamu, dan tentunya merindukan kamu, kayak gitu. Dan satu lagi nih ya, yang aku rasa dia lakukan pada saat dia bernostalgia tentang kalian, dia tuh kadang bernostalgianya kayak mengingat apa aja yang pernah kamu ingetin ke dia. Contoh nih misalnya, karena kamu dulu sering dampingi dia dari zamannya susah, dari zamannya sulit, dia ingat semua cara kamu mengingatkan dia tentang tugas, tanggung jawab. Contohnya gini nih, kamu tuh besok kayak gini ya, jangan lupa. Nah, dia itu bernostalgia tentang itu, kata-kata kamu yang selalu jadi reminder gitu buat dia, jadi pengingat apa schedule-nya dia, apa jadwalnya dia, atau apa yang harus dia lakukan tentang tugas dan tanggung jawab. Itu karena dia ingat semua apa saja yang kamu ingetin ke dia. Nah itu dijadikan nostalgianya gitu.
tuh. Jadi itu sih yang buat file 2 ini. Kita lihat dulu tambahannya ya. Ini yang keluar ada, wow, 6 sama ini ada 8 sama kayak tadi ya. Oke, apa-apa deh. Pertama ada ini. Oke, ini ada kata ilfil. Wow, ilfil itu seperti kayak jijik gitu ya. Mungkin kamu udah jijik gitu, udah ilfil sama orang ini, dan beberapa dari kalian ya ngerasa kayak nggak mau lagi kembali sama orang kayak gini, udah ilfil gitu karena kamu udah kecewa banget gitu. Bisa vice versa ya, atau dia pernah ilfil sama kamu tapi dia nyesel akhirnya. Oke, ada huruf F, mungkin kamu dealing sama orang yang namanya berinisial F, atau dalam deretan namanya ada huruf F, bisa vice versa, bisa beberapa aja yang kayak gitu ya. Kemudian ada huruf C. Beberapa dari kalian mungkin dealing sama orang yang berinisial C, atau dalam deretan namanya ada huruf C, bisa vice versa, atau mungkin aja beberapa doang yang cocok ya. Lalu ada huruf H. Nah, mungkin dealing sama orang yang berinisial huruf H, atau dalam deretan namanya ada komposisi huruf H, bisa vice versa, dan bisa beberapa aja. Next ada kata eraser. Wow, ada kata eraser. Eraser itu adalah penghapus. Mungkin kamu butuh penghapus luka kamu, penghapus rasa kecewa kamu sama orang ini, mungkin kayak gitu ya. Kemudian wow, ini tuh ada gambar botol, tapi botolnya terlentang seperti di atas lantai gitu. Jadi botolnya guling-guling kan, nggak stabil gitu kalau terlentang. Nah, mungkin kamu dealing sama orang yang kayak gini. Dia itu apa ya, masih bisa sifatnya itu kayak guling-guling gitu, belum, istilahnya gimana ya, dia itu belum punya pendirian yang tetap, jadi masih bisa berubah-berubah gitu. Jadi keadaan bisa merubah sifatnya ya, mungkin tentang materi tadi. Setelah dia berjaya, sukses, dia jadi lupa diri kayak gitu. Ini ada tulisan like a song. Jadi kamu bagi dia itu seperti lagu. Mungkin ada salah satu lagu yang menjadi kenangan bagi kalian, dan pada saat dia mendengar lagu itu, dia makin teringat sama kamu. Bisa juga kayak gini loh, pada saat dia pengen bernostalgia tentang kalian yang pernah bersama, dia muter lagu yang berceritakan tentang kalian, atau lagu yang punya arti tentang hubungan kalian dulu. Jadi ya, dia semakin terhanyut dalam perasaannya, terhanyut dalam cintanya ke kamu, dan terhanyut dalam rasa rindunya ke kamu. Gitulah caranya bernostalgia. Satu lagi ada, ini bisa juga vice versa ya. Wow, ada pohon. Jadi ini cocok seperti yang aku bilang tadi. Sebenarnya kamu bisa membuat dia seperti pohon. Jadi orang yang bertumbuh dari akar, batang, ke daun. Kamu yang mendampingi dia dari dasar sampai ke puncak.
Kamu membuat dia jadi orang yang bertumbuh secara rohani terutama. Tapi nih orang nggak sadar, dia malah nyakitin kamu. Kamu kecewa, akhirnya kandas. Jadi, kamu lebih baik maafin dia, ya kan? Terus doain yang baik-baik untuk dia, supaya yang baik-baik juga yang kamu terima. Aku rasa ini aja yang pile 2, ini belum tentu resonate, belum tentu cocok buat kalian semua. Bisa juga nonton pile pilihan yang lain, mana tahu energi kamu juga ada di situ, atau berkaitan dengan ini, kayak gitu. Bisa aja ada kemungkinan gitu ya. Terus, kamu ambil hal-hal yang bermanfaatnya aja. Dan makasih banget udah nonton video ini. Kalau suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Yang ketiga, bagi kalian yang memilih pile 3 yang diwakilkan dengan bentuk ini, ya. Oke, aku taruh di sini dulu. Ya. Jadi karena ini fun reading, relax aja ya. Jangan julid. Oke, aku shuffle dulu kartunya. Kira-kira apa yang dia lakukan ketika bernostalgia tentang kalian yang pernah bersama. Pertama ada, wow, Wheel of Fortune. Ace of Pentacles. Wow. Ada King of Wands. Ada Four of Wands. Oke. Lalu ada Ten of Cups. Ada The Chariot. Nah, ini dia. Oke. Jadi aku shuffle lagi untuk tambahannya. Ada Nine of Cups. Wow, King of Cups. Ada Justice. Wow. Ada Strength. Strength again. Queen of Pentacles. Sama The Magician. Oke. Jadi ini energinya bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana ketika aku ngomong tentang isi tarot ini nanti. Dan karena ini general reading, mungkin nanti ada yang ngerasa cocok banget, ada juga yang ngerasa beberapa part atau beberapa bagian aja yang cocok. Jadi saranku nonton juga pile pilihan yang lain, karena itu bisa aja ada hubungannya dengan yang ini, atau mungkin energi kamu juga ada di situ, atau ini ceritanya ada sambung menyambungnya atau ada kaitannya. Ya apapun itu bisa aja terjadi. Jadi lihat semua pile untuk menjawab rasa penasaran kalian gitu ya. Dan ambil hal-hal yang bermanfaat aja buat kamu, karena ini fun reading juga, jadi just for fun. Oke. Yang aku lihat, bagi kalian yang milih pile 3 ini, beberapa dari kalian dealing sama orang yang wow. Dia itu dulunya, jadi ini complicated ya.
aku ngerasa ini ada juga tentang file 1 dan file 2. Ada juga di sini. Jadi yang file 3 ini complicated banget. Dimana kamu pernah berhadapan dengan orang ini. Orang ini adalah orang yang keras, egois, sering nyakitin kamu. Nyakitin banget. Dia selalu pengen mendapatkan apa yang dia mau. Jadi dia nggak peduli sama kamu dulunya. Gitu. Dan aku rasa ya, kamu tuh sama dia, kamu sering banget ngalah, sering banget sabar, sering banget memaklumi dia. Kamu yang selalu berkorban, terutama berkorban perasaan waktu bareng sama dia dulu. Kamu sangat tertekan dulunya. Kamu selalu jadi korban. Tapi setelah kalian berpisah, ya kamu udah tahu dong, pasti dia menuai karmanya kan? Apapun perbuatan buruk yang dia lakukan dulu, pasti dia menuai sekarang yang buruk juga. Apa yang dia tabur, itulah yang dia tuai. Dia menanam karma buruk, ya dia menuai karma buruk juga sekarang. Jadi sekarang hidupnya itu rumit banget. Banyak kesulitan, banyak cobaan, apalagi sekarang kamu udah gak ada di hidupnya. Jadi hidupnya terasa semakin perih gitu. Aku juga ngerasa ya, beberapa dari kalian yang dealing dengan orang kayak gini, beberapa dari kalian itu udah mulai yang baru sama orang lain setelah berpisah dari orang ini. Mungkin sebagian dari kalian setelah berpisah sama dia, kamu memutuskan untuk mempunyai hubungan baru dengan orang lain. Mungkin ada juga yang kayak udah berkomitmen sama orang baru. Itu beberapa dari kalian. Nah, karena kamu terlihat sudah seperti punya orang baru, dia jadi nggak tahu harus berbuat apa. Karena kamu udah ada yang lain, kamu udah sama yang lain, gitu. Jadi yang dia lakukan ya, dia jadinya pasrah. Dia pasrah sama takdir. Dia berharap banget takdir bisa mempertemukan kalian lagi. Makanya sekarang itu dia nggak action gitu loh ke kamu. Dia kayaknya nggak meminta kamu kembali karena dia ngerasa kamu udah punya orang lain. Jadi kayak udah deh, pasrah aja, biarkan takdir yang menentukan. Yang pasti dia itu berharap banget kalian bisa ketemu lagi suatu saat nanti. Gitu. Nah, karena situasinya kayak gitu, otomatis dia hanya bisa bernostalgia, mengingat-ingat kenangan kalian dulu, karena dia masih punya perasaan ke kamu. Pada saat dia bernostalgia, yang pertama kali dia lakukan adalah dia ngelihat media sosial kamu. Karena dia ngerasa cuma itu yang bisa dia lakuin. Apalagi kalau beberapa dari kalian udah punya orang lain. Jadi dia cuma bisa stalking kamu di media sosial, ngelihat foto kamu sambil bernostalgia betapa beruntungnya dia dulu memiliki kamu. Gitu. Jadi ya dia mandang-mandangin foto kamu gitu loh sambil bernostalgia. Ngelihat senyum kamu, dia ngelihat ya banyak sekali hal-hal baik yang udah kamu lakukan ke dia.
Dan sekarang dia menyesal saat karmanya itu harus dia terima. Kemudian yang dia ingat nih, selain melihat foto kamu, pada saat dia bernostalgia, dia itu kayak mencoba mencium harum tubuh kamu gitu. Jadi aku rasa dulu nih orang inget banget harum tubuh kamu, harum parfum kamu, harum ya baunya itu loh, harumnya badan kamu, dia inget banget. Jadi pada saat dia bernostalgia, dia mencoba memasang indera penciumannya itu lebih tajam untuk menarik energi harum tubuh kamu, walaupun kamu nggak ada di depan dia. Jadi itu yang dia lakukan, gitu loh. Terus pada saat dia bernostalgia ya, dia itu kayak membayangkan gimana perhatian kamu ke dia dulunya. Contohnya ingetin makan. Kayaknya dulu kamu orangnya sering chat dia duluan. Mungkin dia nggak terlalu sering ngechat kamu duluan. Ya kayaknya kamu dulu yang lebih banyak inisiatif untuk ngechat dia duluan. Seenggaknya kamu tuh dulu sering banget ingetin dia makan, udah makan atau belum. Nah, dia mencoba ingat-ingat itu pada saat bernostalgia, mengingat kenangan kalian, gitu. Wow. Terus yang aku lihat ya, dia ini bernostalgia juga dengan hal-hal yang unik gitu loh. Misalnya gini, kalau misalnya kamu sama dia dulu sering naik motor, nah waktu dia kepikiran mau bernostalgia, mengingat kenangan kalian, dia itu bisa aja tiba-tiba ngelakuin sesuatu kayak ngeluarin motornya, kemudian dia pakai tuh motornya, terus dia keliling-keliling ke jalan-jalan yang pernah kalian lewati dulu. Terus pada saat dia megang kemudi motor itu, dia kayak ngebayangi kamu ada di belakang dia, yang dia sering bonceng dulu. Jadi itu cara dia bernostalgia. Jadi dia ingat-ingat pada saat naik motor itu, dia bawa motor, dia ingat tentang kamu yang ada di belakang dia, ngebonceng, kamu itu dibonceng sama dia. Nah, dia kayak berhalusinasi gitu, seolah-olah badan kamu masih ada di belakang dia dan nempel ke dia gitu. Jadi ya kembali lagi jadi baper dianya, dia tuh jadi terhanyut lagi sama kenangan kalian, jadi ngerasa sedih kalian tuh udah berpisah. Jadi ya gitu. Wow. Dan ada satu lagi ya menurut aku, cara dia bernostalgia itu. Pada saat dia bernostalgia, itu kayaknya juga dia lakukan pada saat dia sakit. Aku ngerasa dulu kamu tuh saking perhatiannya sama dia, dulunya tuh kamu sampai ngerawat dia pada saat dia sakit sampai dia sembuh. Dia ingat banget gimana cara kamu ngerawat dia waktu sakit. Dia jadinya kalau sakit nih, misalnya sekarang, dia bernostalgia tuh tentang perhatian kamu dulu. Dia bernostalgia tentang bagaimana kamu sabar merawat dia, membalut lukanya jika waktu itu dia sakit karena ada bagian tubuhnya yang luka. Dia ingat dan dia bernostalgia gitu, cara kamu mengobatinya dulu. Kayak gitu sih. Jadi ini sih kayaknya
yang tentang tile 3. Aku tarik dulu info tambahannya ya. Ini ada berapa nih ya? Wow, ini udah ada 5. Coba satu lagi ya. Oke, 6. Pas. Wow. Pertama ada gambar tentang tanda positif dan negatif. Jadi kamu sama dia itu kayak positif negatif yang energinya selalu tarik menarik. Mungkin koneksi kalian itu kenceng loh sampai sekarang. Jadi kemungkinan beberapa dari kalian ada yang soulmate, twin flame. Jadi kalian tuh banyak kesamaan, banyak hal yang kembar dalam diri kalian, terutama hal-hal yang kalian sukai itu sama, tapi kalian tuh punya perbedaan yang mencolok. Jadi hubungan ini terasa sulit gitu. Lalu ada wow, ini ada huruf R. Mungkin kamu dealing sama orang yang berinisial huruf R, atau dalam deretan namanya ada komposisi huruf R. Bisa vice versa ya, atau beberapa aja mungkin yang kayak gitu. Wow. Ini ada kata hot. Jadi kamu tuh dealing sama orang yang hot. Wow, panas. Bisa aja auranya yang hot atau bawaannya hot terus ya. Jadi ya anything, ada sesuatu yang hot, yang panas gitu. Jadi dia hot banget buat kamu gitu. Bisa vice versa. Ada angka 8. Mungkin dealing sama orang yang lahir tanggal 8 atau kelipatannya, atau dia lahir bulan 8, atau ada sesuatu di balik angka 8. Bisa tentang jam atau jam 8 kayak gitu ya, atau ada sesuatu di balik angka 8 gitu. Bisa vice versa, bisa cocok, bisa enggak. And then ada huruf P. Mungkin kamu dealing sama orang yang berinisial huruf P, atau dalam deretan nama panjangnya ada komposisi huruf P. Bisa juga dalam nama panggilannya ya. Jadi kalau nama panggilannya ada huruf P, bisa kemungkinan resonate gitu ya. Lalu ada huruf L. Kemungkinan kamu dealing sama orang yang berinisial huruf L, atau dalam nama panjangnya atau nama panggilannya ada komposisi huruf L. Bisa vice versa, atau kamu yang kayak gitu ya. Oke. Jadi aku rasa ini aja yang pile 3. Ini belum tentu resonate, belum tentu cocok buat kamu semua. Jadi saranku tonton juga pile pilihan yang lain. Mana tahu ada energi kamu di situ juga, dan bisa ada berkaitan juga dengan ini, atau apapun lah mungkin bisa terjadi di setiap kartu. Jadi untuk yang udah nonton terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.